saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini, saya ingin mengajar kita semua saudara sekalian bahwa ada waktunya di mana kita merasa sangat tidak nyaman, tetapi Tuhan punya rencana di balik itu. Dengarkan firman Tuhan dengan baik, dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini mengajar kami, supaya kami tidak pernah kecewa melihat segala keadaan yang menimpa kami yang seolah-olah negatif, tapi Tuhan punya rencana di baliknya untuk menolong kami bertumbuh secara rohani. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 40 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 40 ayat 21 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin. Hal yang pertama saudara sekalian, jangan pernah berharap jasa kita dibalas oleh orang. Ini dia sih. Yusuf sudah menafsirkan mimpi dari dua orang itu, juru roti dan juru minuman raja, dan tepat.
juru roti digantung oleh Firaun, tentu ada kesalahannya saudara sekalian, dan juru minuman raja dikembalikan kepada posisi semula. Sudah tahu bahwa juru roti dan juru minuman pada masa itu setara dengan menteri, karena melalui mereka bisa saja Firaun kemudian diracun dan mati. Ya, oleh karena itu juru roti harus makan dulu roti yang mau dimakan oleh raja. Di mana-mana seperti itu. Dan juru minuman yang mau diminum, kalau sekarang misalnya teh atau kopi yang mau diminum oleh presiden atau raja itu harus diminum dulu gelas yang sama. Diminum dulu oleh juru minuman. Jadi itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau sekarang sih yang melakukan hal itu bukan menteri tetapi dokter kepresidenan atau dokter kerajaan. Sudah masih dengar saya? Sudah perhatikan baik itu. Ya. Sehingga posisi mereka begitu strategis, begitu penting. Dan kemudian apa? Juru roti itu digantung oleh Firaun. Mungkin dia ada kesalahan, bisa juga kedapatan ada sikap-sikap yang curang, membahayakan Firaun. Tapi juru minuman dikembalikan kepada posisinya. Saudara pemirsa, saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan Yusuf dilupakan. Saudara dengar saya baik-baik hari ini. Apa arti firman Tuhan ini? Kalau Yusuf kemudian diingat dan dilepaskan oleh Firaun dari penjara dan dia disuruh jadi asisten dari juru minuman. Apa kerja dari Yusuf? Dikatakan, Yusuf sekarang kamu tugasnya tugas luar. Cari segala macam anggur terbaik dari seluruh tanah Mesir. Saudara lihat? Kalau itu terjadi, semakin jauhlah Yusuf dari tahta Firaun. Semakin jauhlah Yusuf dari posisi Perdana Menteri. Itu tujuan Tuhan. Kenapa? Kita lihat kemudian dalam pasal berikutnya, di mana pada waktu Firaun tidak mampu menafsirkan mimpinya sendiri dan para ahli di seluruh tanah Mesir tidak mampu, maka ingatlah itu tadi. Tentu Tuhan yang mengingatkannya. Roh Kudus yang ingatkan dia untuk dia sekarang balas budi, tetapi posisi dari Yusuf kemudian jauh lebih tinggi daripada posisi juru minuman raja. Oleh sebab itu hari ini saya mengajar kita semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tolong jangan pernah kecewa. Jangan kecewa kepada orang yang mengecewakan engkau, juga jangan kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini kok begitu lamanya? Belum doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Jangan. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup saudara. Oleh sebab itu hari ini saya mengajar kita semua, mari ingat satu firman Tuhan yang saya ingat terus kalau saya mulai merasa kecewa, mulai merasa patah semangat. Saya ingat firman Tuhan dari mana? Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 28. Ingat, hafal ini. Roma 8 ayat 28, Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan itu, segala sesuatu bekerja sama. Yang negatif, yang positif bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan kepada orang. Orang yang mana? Orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang posisi kita apa? Posisi kita ialah mari kita mengasihi Tuhan. Lebih bahkan seperti Abraham, dia mengasihi Tuhan lebih daripada anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri. Sesudah itu, sudah lihat? Sesudah itu Abraham tidak pernah mengalami pencobaan lagi. Artinya dia sudah lulus S3, kalau boleh dikatakan demikian, dalam kehidupan beriman. Karena itu dia layak disebut sebagai bapa orang beriman. So sekalian,
Mari kita sampai di sana. Ya. Tidak boleh kecewa, tidak boleh mundur, tidak boleh patah semangat mengikut Tuhan. Ikut Tuhan terus-menerus, apapun yang terjadi itu akan mendorong saudara sekalian semakin dekat kepada puncak. Ikut terus apa yang firman Tuhan katakan, dan sekali lagi jangan pernah kecewa mengikut Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang ajaib untuk menolong kami. Lindungi hati kami supaya kami tidak pernah merasa kecewa atau marah kepada orang yang melakukan sesuatu yang kurang baik kepada kami, tapi sebaliknya kami percaya bahwa melalui tangan orang, bahkan orang jahat pun dapat mengangkat kami terangkat tinggi-tinggi sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.